Heyo, balik lagi Smart Rico. Kita lanjutin bahas lagi tipe soal Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Kita lanjut ke nomor 8. Masih tentang gerhana matahari, tapi kali ini gerhana matahari total. Pernyataan manakah berikut ini yang benar tentang terjadinya gerhana matahari total? Oke, ada 5 pernyataan yang perlu kita cek kebenarannya ya. Kita cek satu-satu aja. Pernyataan yang pertama, selama gerhana, bayangan bulan di permukaan bumi bergerak dari barat ke timur. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa gerhana matahari itu kan terjadi saat bulan itu menutupi cahaya matahari di sebagian wilayahnya bumi. Nah, dari wilayah itu, matahari itu terlihat tertutup. Nah, kalau gerhana matahari total berarti tertutup seluruhnya gitu ya. Nah, arah pergerakan bayangan bulan ini di permukaan bumi tentu bergantung dari arah rotasinya bumi. Nah, karena arah rotasinya bumi kalau dilihat dari atas itu adalah searah dengan jarum jam, maka bayangan matahari di permukaan bumi alias wilayah yang mengalami gerhana matahari tentu bergerak dari arah barat menuju ke arah timur. Seolah-olah bergerak dari barat ke timur gitu ya. Kayak gini nih ilustrasinya. So, pernyataan pertama ini benar. Lanjut ke pernyataan kedua. Gerhana matahari total tidak akan dapat disaksikan dari Antartika. Oke, Antartika itu wilayah paling selatan ya, kutub selatan bumi. Kita cek aja data dari website ini, eclipsewise.com. Nah, website ini nyediain data lengkap sekali tentang gerhana matahari ataupun gerhana bulan ya. Nah, ini ada data total solar eclipse of 2021, December 4th. Nah, dari data ini nunjukin bahwa di momen itu terjadi gerhana matahari total yang dialami di wilayah Antartika. Nah, seperti gambar terlihat di sini ya. Jadi wilayah kutub utara ataupun kutub selatan itu masih tetap bisa mengalami gerhana matahari. So, pernyataan ini tentu salah karena dia bilang tidak dapat. Pernyataan berikutnya. Puncak gerhana matahari total dapat dilihat mata secara langsung dengan aman. Wah, ini tentu nggak benar ya. Untuk melihat gerhana matahari, pengamatan gerhana matahari sangat tidak aman untuk melihatnya secara langsung. Karena cahaya matahari sangat terik, bisa merusak mata kita. Gitu ya. Nah, kita perlu menggunakan beberapa cara untuk bisa melihat gerhana matahari. Salah satunya menggunakan kacamata khusus. Kayak gini. Selain kacamata ini juga bisa menggunakan pinhole. Jadi bayangan matahari dilewatkan di sebuah pinhole, lubang kecil gitu, lalu dicitrakan ke sebuah layar. Tentu agak lebih kecil tapi akan kelihatan proses pergerakan tertutupnya matahari di gerhana matahari ini. Nah, sangat tidak disarankan mengamati matahari ataupun gerhana matahari ini dengan menggunakan teleskop secara langsung ya, tanpa menggunakan filter. Nah, kalau teleskopnya udah ada filternya mah ya aman, tapi kalau tanpa filter sangat tidak aman. Karena itu justru malah memfokuskan cahaya matahari, sehingga ya makin berbahaya malah. So, pernyataan ini salah. Berikutnya, puncak gerhana matahari total hanya dapat disaksikan selama beberapa menit saja. Nah, betul ya. Puncak gerhana matahari total di mana matahari tertutup seluruhnya itu memang rata-rata hanya terjadi selama 2-3 menit saja. Memang tidak lama peristiwanya. Rekor terlama saat ini yaitu 6 menit 39 detik. Yaitu terjadi saat 22 Juli 2009 gerhana matahari total saat itu. Jadi ya memang beberapa menit aja ya. So, pernyataan ini juga benar. Terakhir, gerhana matahari total dapat terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Ini juga pernyataan yang benar ya.
Karena tidak ada hubungan bulan Hijriah dengan gerhana matahari. Jadi gerhana matahari bisa terjadi di bulan apa saja, termasuk Januari sampai Desember, ataupun bulan-bulan Hijriah lainnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan segala macam terserah. Bisa aja terjadi. So, kalau kita recap 5 pernyataan tadi jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, dengan begini semoga kita banyak belajar tentang gerhana matahari ya. Bagi yang pengen pelajari soal setipe, bisa cek aja Mekanika Benda Langit. Bagi yang masih bingung silahkan tanya aja. Yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.